Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita Maha Kuasa. Yesus kita Maha Kuasa. Pagi ini saudara, saya ajak semua kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi yang baru, pagi yang indah, di mana Engkau telah membangkitkan tubuh kami dari tidur. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa bernafas dengan baik. Kami bisa berjalan, melihat, mendengar dengan baik. Semua inilah kasih karunia dari Bapa di sorga kepada kami semua. Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar perkataan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwa kami merindukan Engkau, ya Allah. Pagi ini Tuhan, lawat kami. Jamah kami semua. Urapi kami semua. Biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami pagi ini. Membuka selubung-selubung yang tertutup. Biar kami dapat memahami kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Sepanjang hidup kami hari ini, kami perlu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Karenanya Tuhan, biarlah tangan kemurahan-Mu, tangan kasih-Mu, tangan-Mu yang berlubang paku itu, menjamah kami. Setiap yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Apapun persoalanmu, datanglah kepada Yesus. Maka Yesus pasti menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, dan menolong engkau. Bapa, terima kasih. Kami serahkan live pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang bertakhta. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Tuhan sendiri yang mengambil alih. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib Tuhan. Janganlah kami yang nampak, janganlah kami yang tinggi hati, janganlah kami yang sombong. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini. Dan doa kami ini, kami alaskan di dalam nama yang maha kuasa. Suatu nama yang maha sakti, nama yang maha ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu, judul khotbah saya adalah ada dosa waris dan ada dosa perbuatan. Bagi orang-orang yang di luar kekristenan, mereka bingung. Kok ada dosa waris? Bahkan tadi ada yang ketik, utang saja diwariskan. Karena mereka tidak mengerti. Karena tidak ada di kitab mereka yang mengajarkan tentang dosa waris. Karena itu pagi ini, saudara, apakah itu dosa waris? Ya, dan apakah dosa perbuatan? Umat RT 6 tidak percaya adanya dosa waris. Ya, mereka tidak percaya ada dosa waris. Mereka hanya percaya adanya dosa perbuatan saja. Siapa yang berbuat salah, siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus menanggungnya. Makanya mereka tidak percaya tentang adanya penebusan dosa dalam ajaran Kristen. Mereka lebih percaya bahwa mencium batu dapat menghapus dosa. Sebab di ajaran mereka dan di kitab mereka memang tidak ada ajaran tentang penebusan dosa.
Banyak-banyak bikin amal, sudah bisa masuk surga. Makanya mereka ngeyel dan menghina orang Kristen, menghina ajaran kekristenan karena ketidaktahuannya mereka. Ya, kita ampuni saja karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, seperti yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Mari kita telusuri apa kata Alkitab tentang dosa waris dan dosa perbuatan. Kita akan membahas mulai dari kisah kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa. Ayat Alkitab menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka diusir keluar dari Taman Eden oleh Tuhan YHWH. Dan kita juga harus tahu apa itu dosa perbuatan. Jadi Bapak Ibu, ada dua jenis dosa yang harus kita tahu dan kita pelajari dengan baik dan benar agar kita tidak tersesat seperti umat RT6. Dosa waris dan dosa perbuatan adalah dua jenis dosa yang sangat berbeda. Dosa waris hanya bisa ditebus oleh Yesus Kristus. Karena hanya Yesus saja yang mampu menebusnya. Tetapi untuk dosa perbuatan saudara dan saya yang kita lakukan, maka saudara dan sayalah yang harus datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta ampun akan dosa kita kepada Tuhan Yesus. Ya, ingat, dosa perbuatan kitalah yang wajib datang kepada Yesus untuk meminta pengampunan. Dosa waris, Tuhan yang datang menebus kita. Tuhan mengutus firman-Nya turun ke dunia ini, jadi manusia menebus dosa waris. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya, karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa umat manusia. Dalilnya di mana? Di dalam kitab Ibrani. Pasal 4 ayat 15. Kita bacakan. Sebab imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia, Yesus telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Orang yang tidak berhutang yang dapat menebus orang yang berhutang. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Ya, ular ini adalah iblis, saudara ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, iblis itu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Lalu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sampai di sini dulu pembacaan Alkitab kita. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Hawa adalah menanggapi ajakan iblis untuk berdialog. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan mau berdiskusi dengan iblis, dengan jin, dengan setan. Ya, jangan mau berdialog dengan iblis, jin, dan setan. Karena iblis, kata Alkitab, adalah bapa pendusta sejak semula. Para polemikus atau polemutar, mereka hobi mempelintir firman Elohim. Yang suka memutarbalikkan firman Elohim, kata Alkitab, adalah iblis. Sifat iblislah, sifat jin dan setan yang suka memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis memakai sarana seekor ular untuk menggoda Hawa. Tadi kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1. Karenanya saudara, jangan berdialog dengan iblis. Anda dan saya pasti akan jatuh di dalam dosa. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jika Anda buka celah sedikit saja, iblis akan masuk. Iblis akan menerkam Anda dan saya dan akan merobek-robek Anda dan saya. Jangan pergi kepada paranormal atau orang pintar untuk mencari tahu nasib Anda. Bertobatlah. Jangan pergi ke dukun untuk meminta pertolongan dari kuasa-kuasa gelap. Karena itu sangat bertentangan dengan firman Allah dan sangat mendukakan hati Bapa di surga. Jika Anda pergi ke dukun atau ke paranormal, maka Anda sedang mengundang kuasa iblis, kuasa jin, kuasa setan untuk masuk dan mencengkeram hidup Anda. Jika iblis sudah mencengkeram Anda, maka tidak mudah untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis. Anda perlu perjuangan keras untuk doa dan puasa. Karena itu jangan main-main dengan iblis, saudara. Jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan jangan buka dialog dengan iblis. Apabila iblis menggoda Anda, maka Anda usir dia dalam nama Yesus. Kesenangan iblis adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Dan memutarbalikkan kebenaran. Ular itu berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Iblis putar balik firman Tuhan. Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Padahal Tuhan hanya berfirman, jangan kamu makan. Tapi Hawa menambahi, ya, jangan sentuh, nanti kamu mati. Memang saudara, manusia suka nambah-nambah kata-kata. Kalau nitip uang berkurang, nitip kata-kata pasti bertambah. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Saudara, ini informasi yang menyesatkan dari iblis. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Ini sangat menggoda hati Hawa. Banyak orang jika dilarang jangan lakukan ini atau jangan lakukan itu. Bukannya mereka taat, malah mereka sengaja untuk melakukannya. Iblis tahu kelemahan Hawa. Iblis juga tahu kelemahan saudara dan saya. Jika kita lemah soal perempuan, maka jangan dekat-dekat dengan perempuan. Jangan berteman dengan orang yang suka main perempuan. Nanti Anda jatuh. Jika kita lemah dengan perjudian, maka jangan dekat-dekat dengan orang yang suka bermain judi. Nanti Anda akan ikut-ikutan bermain judi. Makanya jangan main-main dengan kuasa iblis. Jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Iblis datang kepada Hawa. Karena iblis tahu kelemahan Hawa. Hawa mudah untuk digoda. Kenapa? Karena Hawa membuka diri. Dia meresponi. Dia menyambut baik tawaran iblis. Karenanya Hawa menatap buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Buah pohon itu sedap untuk dipandang. Dosa memang sedap dipandang, saudara. Semakin dipandang dia semakin sip. Semakin dipandang dia semakin menggoda hati. Dan akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selingkuh itu memang enak, saudaraku. Kalau nggak enak, nggak ada orang yang mau selingkuh. Ya, dosa itu memang nikmat. Jika tidak nikmat, nggak ada orang yang mau melakukan dosa. Lagi pula buah pohon itu menarik hatinya. Dosa memang sangat menarik hati kita, saudara. Tawaran dunia ini akan dosa sungguh sangat menggiurkan. Karena itu firman Elohim berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jaga hati kita. Yesus juga digoda di bukit pencobaan oleh iblis. Ya, jika Yesus saja digoda, apalagi saudara dan saya. Jika engkau sujud menyembah kepadaku, kata iblis, maka semuanya ini akan diberikan kepadamu, yaitu semua kekayaan dunia dengan segala kemegahannya, saudara. Makanya yang suka minta disembah itu adalah iblis. Iblis tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan yang punya seluruh alam semesta ini. Ingat, saudara, iblis itu tidak maha tahu. Tuhan maha tahu. Iblis tidak maha tahu. Yesus dengan tegas berkata kepada iblis, ada tertulis. Yesus menghardik iblis. Enyahlah iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Saudara, iblis harus dihardik. Jangan diajak bercanda, saudara. Jangan diajak ngobrol. Usirlah iblis, kata firman Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Iblis jangan diajak berteman. Berbahaya, saudara. Yakobus 4 ayat 7. Iblis harus dihardik, diusir. Ya. Ayat Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Ya, mata Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Orang yang jatuh di dalam dosa selalu menutupi dirinya, agar jangan ada yang tahu dia sedang berdosa. Sesuatu yang busuk biarpun ditutupi serapat-rapatnya, pasti akan tercium baunya juga. Anda mau ikat perut Anda sampai nggak kelihatan membesar, tetap ketahuan juga saudara, perut Anda akan tambah membesar. Ya, alias Anda hamil di luar nikah. Akibat kecelakaan, pergaulan bebas. Anda ingin menutupi perbuatan korupsi dengan rapih, tetapi tetap saja akan ketahuan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Engkau berbuat di tempat-tempat yang gelap, Allah membukanya di tempat yang terang benderang. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon di dalam taman itu. Tuhan datang dalam wujud manusia. Ya, Elohim YHWH berteofani melalui firman-Nya, mewujudkan dirinya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi Bapak Ibu, sudah sejak semula Yod He Waw He Adonai telah mewujudkan dirinya kepada manusia dan berbicara dengan manusia. Dia menampakkan dirinya kepada manusia sejak di Taman Eden. Dia menampakkan dirinya juga kepada Abraham di Mamre, di hari panas terik, di bawah pohon terbantin, di kemah Abraham. Musa juga melihat semak yang terbakar, semak belukar yang terbakar, namun tidak terbakar. Dan semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama, Tuhan datang berbicara kepada mereka. Tetapi jika ada yang mengaku-ngaku Tuhan dan tidak dapat mewujudkan dirinya, itu bukanlah Tuhan, saudaraku. Tetapi itu adalah hantu. Makanya para polemikus, polemutar sangat bingung dengan Tuhan yang kita imani. Kok Tuhan bisa jadi manusia? Masalah buat lo. Dia maha kuasa. Dia maha mampu mewujudkan dirinya. Sebab sesembahan yang para polemikus imani, dia tidak mampu mewujudkan dirinya. Mereka berkata Tuhan tidak boleh menjadi manusia. Tuhan tidak boleh menjadi apa-apa. Tuhan tidak boleh diserupakan. Ya. Siapa yang bisa melarang Tuhan? Apakah manusia bisa melarang Tuhan? Apakah manusia bisa menasihati Tuhan? Tidak bisa, saudara. Emangnya kita ini siapa? Lu ini siapa, kata Tuhan? Sok-sokan mau mengatur saya, kata Tuhan. Ya. Tuhan dikurung oleh otak mereka. Dia hanya boleh berdiam diri di atas arsy-Nya. Jangan coba-coba menjadi manusia. Nanti kami tidak sembah engkau. Mereka bikin dalil sendiri. Akibat kebodohan mereka. Itu bukan Tuhan, melainkan Tuhan-Tuhanan saja, saudara. Sebaliknya mereka lah yang menjadi Tuhan. Karena mereka dapat mengatur Tuhan. Ketika sang firman YHWH turun menjadi manusia, mereka kelimpungan. Karena Tuhan yang mereka sembah tidak dapat mewujudkan dirinya, tidak dapat menjadi manusia. Bagi saya itu bukan Tuhan.
Tetapi Tuhan angan-angan saja. Tuhan huruf-huruf saja. Tuhan yang katanya saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dosa ketakutan telah merasuki hati manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jika manusia berbuat dosa, maka takutlah manusia. Akibat pelanggaran, maka manusia menjadi takut. Dosa membuat manusia menjadi takut. Ini sudah terjadi di dalam kehidupan manusia pertama sejak di Taman Eden. Ini gak bisa dibantah, saudara. Terbukti dalam kehidupan semua umat manusia sampai hari ini. Jika kita berdosa, maka kita juga menjadi takut. Dosa akan melahirkan dosa. Karenanya hiduplah di dalam keterbukaan, hiduplah di dalam kebenaran. Jangan mau menyembunyikan diri di dalam dosa. Ingat, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jika Adam dan Hawa mengaku dosa mereka pada waktu Tuhan bertanya kepada mereka, maka tentu mereka masih ada di Taman Eden sampai sekarang. Dan kita semua juga tidak ada di sini, tidak ada di room ini. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Namun sayangnya Adam dan Hawa tidak mau mengakui kesalahan mereka. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Adam melemparkan kesalahan kepada istrinya. Dan istrinya melemparkan kesalahan kepada ular, kepada iblis. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden dan menempatkan kerub malaikat untuk menjaga Taman Eden dengan pedang yang bernyala-nyala. Supaya manusia itu jangan mengambil buah pohon kehidupan dan mereka akan hidup selama-lamanya. Adam dan Hawa memilih untuk meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau berdamai dengan Tuhan. Bagi kita orang-orang yang berdosa, marilah kita berdamai dengan Tuhan. Jangan kita melawan Tuhan, tetapi marilah kita berdamai. Bertobatlah. Sampai hari ini, manusia selalu sering melemparkan kesalahan satu dengan yang lainnya. Inilah dosa waris yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang melahirkan bibit dosa kepada semua keturunan Adam. Akibat ketidaktaatan manusia itu, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa dan melahirkan bibit dosa. Yang mampu menebusnya hanyalah Yesus Kristus. Dalam Kejadian 3, pasal 3 ayat 9-10 firman-Nya, siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan ingin Adam dan Hawa terbuka dan jujur untuk mengatakan pelanggarannya. Tetapi mereka, Adam dan Hawa, malah menutupi pelanggarannya dengan dosanya. Adam dan Hawa tidak jujur. Karena itu marilah kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Sifat tidak jujur, buanglah jauh-jauh dari kehidupan kita. Buang jauh-jauh dari kehidupan kita, saudara. Menjadi orang jujur, itu adalah sebuah pilihan. Menjadi orang yang tidak jujur juga adalah sebuah pilihan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 12, banyak suami yang tidak jujur kepada istrinya. Dan banyak juga istri yang tidak jujur kepada suaminya. Hawa melemparkan kesalahan kepada ular, yaitu iblis. Inilah dosa waris. 2 Korintus 11 ayat 3. Iblis adalah bapa pendusta. Jadi yang suka berdusta itu adalah iblis, sifat iblis.
Kalau Anda suka berdusta, itulah sifat iblis. Iblis memperdayakan Hawa dengan kelicikannya. Ingat, iblis itu sangat licik. Jangan main-main dengan iblis. Ya, sifat licik adalah sifat iblis. Makanya jangan jadi orang yang suka licik, likiat. Itu dosa tahu. Yohanes 8 ayat 44. Anda baca itu, saudara. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Mari kita baca. Yohanes 8 ayat 44. Iblis yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, luar biasa ya. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula, kata firman Tuhan. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Karena itu jangan main-main dengan iblis. Anda akan dibunuh. Imanmu akan dibunuh. Yang tidak suka hidup di dalam kebenaran tentulah anak iblis. Anak jin, anak setan. Tuhan berfirman kepada ular itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tuhan mengutuk ular. Ular adalah lambang iblis. Manusia tercipta dari debu tanah. Berarti ular zaman dahulu punya kaki, saudara. Dan tidak makan daging. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka semua binatang berubah menjadi buas. Sesuai dengan nama yang diberikan dari Adam kepada mereka. Binatang saling mangsa satu dengan yang lainnya. Mereka saling menerkam dan saling membunuh. Semua ini adalah akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Berita baiknya adalah bahwa YHWH Adonai telah merancangkan keselamatan sejak dari Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan merancangkan keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sebuah nubuatan tentang akan datangnya Sang Mesias, juru selamat seluruh umat manusia. Dan sudah digenapi Yesus Kristus di atas kayu salib. Wahyu 12 ayat 17, naga adalah lambang iblis. Sangat marah kepada keturunan Adam yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Iblis sangat marah kepada Anda dan saya yang mengikuti Yesus Kristus Tuhan. Karenanya banyak-banyaklah berdoa. Mintalah perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada banyak iblis yang memutarbalikkan firman Tuhan dan kebenaran. Hati-hati dengan dunia medsos. Ya, yang hari-hari ini kita melihat banyak orang di medsos, di YouTube, di TikTok, mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Allah mengutuk manusia. Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu.
Ini sudah terbukti. Tidak ada wanita yang melahirkan sembari tertawa-tawa. Hahaha. Tidak ada, saudara. Ya, semua wanita yang melahirkan pasti merintih kesakitan, mempertaruhkan nyawanya. Sekalipun mungkin Anda melahirkan dengan cara bedah Caesar, tetap saja taruhannya adalah nyawa. Malah sakit setelah bedah Caesar itu lebih lama dibandingkan dengan melahirkan secara natural atau normal. Tuhan mengutuk perempuan itu. Tadi kita baca Tuhan mengutuk ular. Sekarang Tuhan mengutuk perempuan itu, yaitu Hawa. Kejadian 3:17. Kutuk Tuhan kepada Adam. Nah, kutuk Tuhan kepada pria, Adam, laki-laki. Yaitu dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tuhan mengutuk tanah karena Adam melanggar perintah Tuhan. Ini nggak bisa dibantah. Semua laki-laki yang normal akan susah payah mencari nafkah hidup ini. Tidak ada uang yang jatuh dari langit. Semua manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah dosa warisan yang telah terjadi di Taman Eden ribuan tahun yang lalu. Kejadian 3:18. Semak dan duri, rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dulu manusia makan buah-buahan secara gratis di Taman Eden. Mereka nggak perlu membayar. Makanya manusia panjang umur. Umur Adam sekitar 960 tahun. Makanya makanannya tidak ada yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Zaman dahulu makanan masih murni, tidak seperti sekarang ini. Makanan kita sudah banyak yang mengandung bahan pengawet. Manusia pontang-panting jungkir balik mencari nafkah hidupnya. Sebelum jatuh di dalam dosa, Adam tinggal petik buah di dalam Taman Eden. Tinggal buka mulut, tinggal makan. Gratis lagi, nggak bayar. Nggak usah susah payah, keringat-keringatan cari uang. Adam tinggal petik buah dan makan. Ini nggak bisa dibantah. Inilah dosa waris. Manusia mencari nafkah hidupnya dengan mempertaruhkan nyawanya. Banyak orang yang saling bunuh-bunuhan, saling mendengki, saling memfitnah, saling berebut rezeki, bahkan saling berkelahi satu dengan yang lain. Saling sikut menyikut, saling serang menyerang. Manusia hidup di dalam keserakahan, saling serobot, dan lain sebagainya. Saudara, gara-gara uang parkir hanya 3.000 perak, orang bisa saling membunuh. Ini fakta, saudara. Dosa waris adalah dosa yang membuat manusia putus hubungan dengan Sang Bapa di surga. Gambar diri manusia menjadi rusak total. Akidahnya rusak total. Karakternya rusak total karena dosa. Akibatnya manusia kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. YHWH Adonai menciptakan Adam dan Hawa untuk menjadikan mereka penguasa di bumi ini. Namun iblis telah menipu mereka dan memperdayakan mereka. Manusia itu tunduk kepada iblis. Iblis membuat manusia agar selalu melawan Tuhan. Akibatnya manusia mati di dalam dosa-dosanya. Sebab upah dosa adalah maut, kematian kekal di dalam neraka. Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah.
Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Terbukti, saudara. Akibat pelanggaran manusia kepada hukum-hukum Tuhan, maka manusia mengalami kematian, baik secara rohani dan secara fisik jasmani. Manusia mati di dalam dosanya. Ini terbukti. Semua manusia pasti mati. Hanya soal waktu saja, saudara. Besar, kecil, tua, muda, semuanya pasti mati. Bibit dosa atau benih dosa sudah melekat kepada semua keturunan benih Adam dan Hawa. Sekalipun janin yang masih ada di dalam perut ibu juga sudah mewarisi sifat dosa atau bibit dosa. Karena bibit dosa sudah melekat kepada seluruh umat manusia. Gen dosa sudah ada di dalam diri umat manusia. Anak kecil tidak usah saudara ajarin untuk marah-marah. Dia bisa dengan sendiri melakukan marah-marah. Dia bisa mempersekusi temannya, memukul temannya, tanpa ada yang mengajarinya. Itulah bibit dosa. Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 7 berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Karena itu doakan janin Anda sejak di dalam kandungan ibu Anda, agar janin Anda dapat selamat. Sebab oleh iman kedua orang tuanya, maka bayi tersebut pasti diselamatkan. Bibit dosa telah menyatu dengan manusia sejak awal. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta terputus akibat dosa. Maka manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Ini sangat menyiksa manusia. Karenanya harus ada penebusan dosa waris. Tuhan itu Maha Kudus. Dia tidak bisa terkontaminasi dengan dosa sekecil apapun. Tuhan gak bisa melihat dosa. Tuhan memalingkan wajahnya jika dia melihat dosa. Akibat dosa, manusia mengalami maut, kematian. Tuhan gak bisa melawan hukumnya sendiri. Karenanya harus ada penebusan dosa. Jika Anda melakukan pelanggaran lampu lalu lintas, Anda menebusnya dengan membayar uang denda. Jika tidak, Anda akan dikurung di sel penjara untuk menebus pelanggaran Anda. Apa yang Yesus tebus? Ini pertanyaan daripada polemikus. Apa yang Yesus tebus? Yesus menebus kita dari kutuk dosa. Ingat tadi saya sudah bacakan ayat firman Tuhan. Ular dikutuk oleh Tuhan. Perempuan itu dikutuk oleh Tuhan. Laki-laki itu dikutuk oleh Tuhan. Kita sudah baca ayatnya tadi. Ya, Yesus menebus kita dari kutuk dosa, dari kuasa maut, yaitu dari tangan iblis, dan dari kematian yang kekal. Dalam Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ingat, iblis berkuasa atas maut. Orang yang menebus harus tidak berdosa, harus suci, harus kudus. Dan itu hanya Yesus saja yang tidak berdosa. Tadi kita sudah baca ayatnya, Yesus tidak berdosa. Dalilnya ada. Seluruh umat manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Harus ada hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Harus ada darah yang tertumpah, yaitu darah yang suci, darah Yesus Kristus. Agar manusia bisa kembali pulih hubungannya dengan Sang Bapa di sorga. Tuhan tidak bisa membatalkan firman-Nya. Sekali Dia berfirman, maka untuk selama-lamanya abadi.
Firman Allah tidak pernah bisa berubah. Kalau ada firman bisa dirubah, itu bukan firman Allah. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa, Tuhan bergaul erat dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan sangat rindu agar kita juga, saudara dan saya, harus berhubungan erat dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Tuhan rindu agar kita bercakap-cakap dengan Dia, berkata-kata dengan Dia, berbicara dengan Dia, seperti Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Tuhan di Taman Eden. Makanya Bapa mengutus Sang Firman turun berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Sang Firman yang turun mengenakan tubuh daging agar dapat terlihat oleh mata manusia. Sang Firman yaitu Hologos turun ke dunia ini untuk menebus kita manusia yang berdosa dan dari kuasa iblis. Hologos menjelma menjadi daging dan mempunyai dua natur, yaitu yang ilahi dan yang insani, yang zohir dan yang batin, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah firman-Nya, yang kelihatan adalah kemanusiaannya, yang diambil dari Maria. Yesus memiliki satu pribadi ilahi. Dalam kemanusiaannya Yesus tidak tahu hari kiamat. Tetapi dalam keilahiannya sebagai firman Allah yang kekal, firman yang hidup, maka Yesus sangat tahu hari kiamat. Yesus adalah sang ilahi 100% dan sang insani 100%. Ketika Dia turun menjadi manusia, kemanusiaannya bisa mati, bisa lapar, bisa tidur. Tetapi keilahiannya, Dia tidak bisa mati, Dia tidak bisa dibunuh, Dia tidak bisa dilihat dengan mata kita. Saudara, darah binatang tidak layak untuk menghapus dosa seisi dunia. Hanya oleh darah yang kudus, darah yang suci, darah anak domba Elohim, darah Yesua HaMasiah yang bisa menebus manusia yang berdosa. Itulah kasih Bapa yang sangat sempurna dan maha adil. Ishak yang akan dikurbankan oleh Abraham di atas bukit Moria. Ishak adalah anak perjanjian. Ini adalah suatu nubuatan tipologi daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Abraham adalah gambaran sang Bapa di surga. Dan Ishak adalah gambaran Yesus Kristus yang telah akan dikorbankan. Seperti Abraham yang menantikan kelahiran Ishak selama 25 tahun. Demikian juga dengan Yesus Kristus yang ditunggu-tunggu selama ribuan tahun oleh semua umat manusia. Saudara, jadi Yesus turun ke dunia untuk memperbaiki hubungan yang telah putus antara Tuhan dan manusia dengan Tuhannya. Yesus menebus kutuk dosa yang telah dikutuk sejak dari Taman Eden. Karena itu Galatia 3 ayat 13 berkata, terkutuklah manusia yang digantung di atas kayu salib. Yesus, Mesias, telah menebus kutuk dosa kita. Yesus menebus kita dari tangan kuasa iblis, kuasa maut. Sehingga hubungan itu kembali terbuka antara manusia dengan Sang Pencipta. Dosa perbuatan wajib bagi saya dan saudara menanggungnya sendiri. Jika Anda mencuri atau Anda korupsi uang negara, Anda wajib bertanggung jawab dan berurusan dengan pengadilan dan dengan hukum negara kita. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil.
sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi dosa perbuatan adalah dosa yang kita lakukan. Wajib saudara dan saya datang kepada Yesus, minta ampun kepada Yesus, maka Yesus mengampuni dosa kita. Tetapi dosa awal, dosa turunan, Yesus turun menebusnya. Matius 9 ayat 5-6 Anda bisa baca di rumah. Jangan datang kepada batu untuk meminta penghapusan dosa. Karena batu tidak bisa menghapus dosa. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang mampu mengampuni dosa kita. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa perbuatan dapat diampuni oleh Yesus. Anda tidak usah masuk ke neraka terlebih dahulu. Sudah keburu gosong Anda di neraka. Nggak usah lewat rambut yang dibelah 7 atau lewat timbangan perasaan, timbangan kira-kira. Dosa waris yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah ditebus oleh Yesus Kristus. Hubungan manusia dengan Sang Bapa di surga tidak terputus lagi, sudah tersambung kembali. Kita bisa langsung datang kepada Bapa di surga dalam doa kita, tanpa melalui imam. Itulah kasih karunia yang Bapa sediakan dan anugerahkan buat saudara dan saya. Haleluya. Adam memberi nama kepada istrinya itu Hawa. Ya, Adam memberikan nama kepada istrinya yaitu Hawa. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 20. Adam artinya manusia. Ingat, Adam artinya manusia. Adam itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Jika ada kitab lain yang berani menceritakan tentang Adam dan Hawa, itu hasil contekan dari kitab yang asli, yaitu Alkitab kita. Yang sudah ada jauh terlebih dahulu dari abad ke-7 Masehi. Bagaimana bisa kitab yang baru muncul di abad ke-7 Masehi menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa yang sudah ada ribuan tahun yang lalu sebelum adanya abad ke-7 Masehi. Tidak ada korelasinya kisah Adam yang diceritakan oleh bangsa Arab dan tidak ada hubungan historikal dengan bangsa Yahudi atau Israel. Itu gombal gambul, saudara. Muhammad mengubah semua kisah di perjanjian lama, Mazmur dan kitab para nabi dan Injil. Muhammad datang membawa ajaran agama yang baru, Tuhan yang baru, kitab yang baru, dan iman yang baru. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan bangsa Yahudi dan orang Kristen. Semua keturunan Ismail hidup di Petra, di kota Bukit Batu. Mereka adalah kaum penyembah-penyembah berhala yang hidup ribuan tahun. Tidak ada jalur kenabian dari Ismail. Jalur kenabian datang dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang bilang adalah Musa, bukan saya. Kejadian 3:21. Tuhan Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu lalu mengenakan kepada mereka. Ini berbicara nubuatan tentang penebusan Mesias. Ada hewan yang dikurbankan oleh Tuhan. Ada kulitnya yang diambil, dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Tritunggal berbicara dengan dirinya sendiri. Bapa, Firman,
dan Roh Kudus. Kejadian 3:23-24, Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara, terjadilah sebuah peristiwa pembunuhan pertama yang ada di muka bumi ini oleh karena dosa iri hati. Dosa iri hati itu sangat jahat, saudara. Hati-hati dengan dosa iri hati. Anda bisa baca di dalam Kejadian 4, ayat 5, ayat 8, dan ayat 9. Kain merancangkan pembunuhan kepada adiknya Habel. Ini semua akibat dosa pelanggaran Adam dan Hawa. Terbukti dan tidak bisa dibantah lagi, saudara. Dosa iri hati telah merasuki seluruh umat manusia sampai sekarang. Lihatlah yang terjadi di dunia ini, saudara. Orang saling bunuh karena iri hati. Sampai hari ini kita melihat di dunia ini, dosa iri hati banyak memakan korban. Orang melakukan kejahatan dan pembunuhan karena iri hati. Jadi bagi mereka yang tidak mengakui adanya dosa turunan alias dosa waris, marilah buka mata Anda lebar-lebar. Bacalah Alkitab dengan benar, jangan kitab dongeng yang Anda baca. Jangan baca Alkitab hanya untuk mencari kesalahan. Anda tidak akan mendapat apa-apa. Nol besar. Di masa perjanjian lama apabila orang Israel berdosa, mereka melakukan dosa, mereka membawa hewan, lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur atau burung merpati. Dan bagi yang miskin atau bagi yang sangat miskin, mereka membawa tepung yang kudus di bait suci, dibawa kepada para imam untuk didoakan, disucikan, ditahirkan, kemudian disembelih, dan darahnya dipercik di atas mezbah kurban persembahan. Hewan-hewan tersebut tidak berdosa dijadikan dosa. Ini semua adalah bayang-bayang atau tipologi akan datangnya seorang juru selamat Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan digenapi di dalam perjanjian baru dengan datangnya Sang Mesias, juru selamat. Nubuatan para nabi-nabi di perjanjian lama sebagai kurban yang sempurna satu kali dan untuk selamanya, itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Sebelum dunia ini ada, Yesus ada di dalam diri Bapaknya sebagai hikmat Allah, firman Allah, logos Allah, kecerdasan Allah dalam kekekalan. Anda bisa baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. YHWH adalah roh, ruah. Ada bersama Yesus dari kekekalan kepada kekekalan. Kemanusiaan Yesus disertai roh Elohim, roh El, Roh Kudus yang ada bersama dengan manusia sejati Yesus. Pribadi Sang Logos ada di dalam Yesus yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Artinya satu dalam hakikatnya sebagai firman Allah. Sebagai firman Allah, Yesus tentu sehakikat dengan Bapanya. Makanya Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa. Aku diutus oleh Bapakku. Aku datang dari atas. Clear, Yesus adalah Tuhan karena hakikatnya adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah, oleh Yesus. Siapa dia? Ya Tuhan. Tanpa Yesus, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia, Yesus, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya adalah firman Allah.
Di perjanjian lama, Yod-Heh-Waw-Heh selalu menampakkan dirinya kepada Abraham, Musa, Elisa, Nuh, dan para nabi dalam bentuk seorang malak Yahweh. Malak Yahweh bisa tampil, saudara, dalam rupa tiang api, tiang awan, atau asap yang menebal yang menaungi Gunung Sinai dengan kilat yang menyambar-nyambar, dan bunyi suara guru yang menggelegar, dan suara sangkakala yang kian lama kian keras, yang membuat bangsa Israel menjadi ketakutan. Yod-Heh-Waw-Heh berteofani dalam bentuk api yang membakar semak belukar, yang dilihat Musa namun tidak terbakar. Dalam bentuk obor yang menyala dalam berjalan melewati daging kurban. Dan dalam bentuk malak Yahweh yang bergumul dengan Yakub di pinggir sungai Yabok. Dan di perjanjian baru, Sang Firman itu yang keluar dari Bapa telah turun menjadi manusia. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 35 dan 37 sampai 38, saudara bisa baca di rumah masing-masing. Malaikat Gabriel menyampaikan berita kepada Maria bahwa Maria mendapat kasih karunia dari Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Elohim mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Anak yang akan kau lahirkan itu, kata malaikat, akan disebut kudus, suci, anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Yesus manusia 100% dan Sang Ilahi 100%. Arti nama Yesus adalah Yahweh keselamatanku. Kata malaikat Gabriel itu kepada Maria bahwa anak yang engkau kandung itu dari Roh Kudus, bukan dari sperma seorang pria, bukan dari sel telur seorang wanita. Murni dari kuasa Roh Kudus. Apa itu kuasa Roh Kudus? Kuasa Elohim. Firman Allah bertumbuh di dalam rahim Maria dan mengambil rupa seorang manusia. Itulah kemahasaktiannya Tuhan kita. Yesus adalah anak tunggal YHWH yang maha tinggi. Haleluya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dalam kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Oleh Muter, Gang Becek, RT 6, bingung. Bagaimana bisa Yesus disebut Tuhan? Mereka bingung. Makanya otak mereka harus di-upgrade agar mereka bisa berpikir dengan cerdas. Karena informasi yang mereka terima sejak kecil, sejak usia dini, telah menyesatkan mereka. Mereka hanya tahu Yesus yang daging, Yesus yang manusia, yang keluar dari Maria. Bukan Yesus yang adalah Logos Allah. Mereka tidak kenal Yesus yang adalah firman Allah, yang berada di dalam diri Allah itu sendiri. Makanya mereka menolak ketuhanan Yesus Kristus. Itulah kebodohan mereka. Jika Anda rindu, saudara, mengetahui dan mau mengenal Yesus Kristus dengan benar, maka Anda harus membaca Alkitab secara runut teratur. Dan Anda juga harus meminta kuasa Roh Kudus menuntun Anda supaya Anda dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan dengar dari para penyesat yang ada di YouTube yang tidak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen. Mereka telah membodohi begitu banyak orang. Karena mereka sendiri adalah orang bodoh. Mereka mengajar orang yang bodoh. Seperti orang buta menuntun orang buta.
Bacalah Alkitab secara runut dan teratur. Mulai dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, sampai kitab Perjanjian Baru yang terakhir, Wahyu pasal 22. Jangan membaca lompat-lompat ayat. Berdoalah dan minta bimbingan Roh Kudus untuk memberi hikmat agar Anda bisa memahaminya. Tanpa hati yang bersih, Anda tidak akan dapat memahami tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tanpa kuasa Roh Kudus, Anda tidak akan bisa mengerti siapa Yesus. Jadi kesimpulannya, saudara, karena dosa manusia cenderung menutup diri. Manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Tidak berani terbuka dengan Tuhan. Tidak jujur dengan Tuhan. Bersembunyi di balik dosa. Hidup memakai topeng. Dosa yang satu ditutupi dengan dosa yang lain. Dosa melahirkan dosa. Manusia saling melemparkan kesalahan kepada sesamanya. Manusia membuka diri kepada iblis. Makanya manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan mengutuk tanah sehingga laki-laki susah payah mencari nafkah hidup. Seorang wanita akan melahirkan dengan susah payah, mempertaruhkan nyawanya, namun ia tetap birahi kepada suaminya. Wanita di seluruh dunia ketika melahirkan tidak ada yang sambil tertawa. Semuanya pasti berteriak kesakitan. Itulah kutuk dosa waris. Ular menjalar dengan perutnya dan makan debu tanah. Ular adalah lambang iblis, ular tua itu. Tuhan mengadakan permusuhan antara iblis, ular tua itu, dengan keturunan manusia. Manusia berasal dari debu tanah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, semua binatang hidup berdampingan. Tidak ada yang saling mangsa. Dosa pembunuhan terjadi pertama kali di dunia ini adalah Kain membunuh Habel adiknya. Dosa iri hati dapat membunuh orang lain. Makanya jangan iri hati. Akibat dosa maka manusia mengalami kematian baik secara rohani dan jasmani. Sudah terbukti. Dosa memutuskan hubungan yang indah dengan Tuhan. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhannya. Tuhan itu Maha Kudus. Dia Maha Suci. Tuhan tidak bisa terkontaminasi dengan dosa. Dia memalingkan wajahnya ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Segala kutuk dosa ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Galatia 3:13. Yesus turun ke dunia ini untuk menebus manusia yang berdosa, agar hubungan yang telah terputus dengan Bapa di surga kembali tersambung. Misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari murka Allah. Yesus datang bukan untuk menyelamatkan sapi betina atau gajah. Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Seorang Mesias harus benar-benar manusia 100%. Mesias harus mati di salib sesuai nubuatan para nabi. Jika Mesias tidak mati di salib, maka tentu tidak ada penebusan dosa. Ya, jika Mesias tidak mati, itulah Mesias palsu. Seperti yang dikisahkan oleh kitab dongeng abad ke-7, bahwa Isa tidak mati di salib. Itulah Yesus palsu. Jangan Anda percaya. Buang ke laut. Demikian firman Tuhan. Api, apologetika penjelang internasional. Satu iman, satu tujuan, memberitakan amanat agungnya. Satu iman, satu tujuan, memberitakan kerajaan Tuhan, mengajarkan kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh